lanjutan dari pembahasan subbab sebelumnya, yaitu tentang pendahuluan luas. Yang hari ini akan kita bahas adalah subbab 4.2 mengenai integral tak tentu. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah Riemann dari satu fungsi pada selang tertentu, kemudian memahami konsep integral tentu dan menghitung integral tentu dari suatu fungsi sederhana pada selang tertentu sebagai limit jumlah Riemann. Dan ini adalah suatu cara yang reguler ya gitu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Untuk jumlah Riemann sendiri, kita misalkan ada suatu f, suatu fungsi pada selang tertutup AB yang dipetakan ke himpunan bilangan real gitu ya. Oke, himpunan bilangan real. Dan f ini kontinu di mana y sama dengan fx. Tapi walaupun kontinu sebenarnya bisa juga f ini tidak kontinu di sejumlah terhingga titik. Oke. Nah, kita misalkan suatu partisi P membagi interval AB menjadi n bagian dan tidak perlu sama panjang. Kita sebut saja titik pembagiannya itu adalah x0 kecil dari x1, kecil dari x2, demikian seterusnya, kecil dari xn kurang 1, kecil dari xn. Masing-masing si A ini sebagai titik ujung sebelah kiri akan sama dengan x0 dan xn sebagai titik ujung sebelah kanan itu akan sama dengan si B. Kalau yang sebelumnya kemarin kita membagi n bagian yang sama ya. Nah, kalau yang ini tidak perlu sama panjang. Oke. Kenapa demikian? Karena konsep ini akan diperumum agar nanti mudah untuk bisa mengaitkannya dengan konsep mengenai integral yang tentu. Sudah? Nah, selanjutnya untuk I yang berjalan dari 0, 1, 2 sampai dengan N, lebar selang bagian ke I adalah delta XI yang diambil dari nilai XI dikurang XI min 1. Lebar selang bagian ke I itu merupakan selisih dari ini ya, yang sebelah kanan dikurang yang sebelah kiri gitu. Ujung sebelah kanan yang dikurang dengan ujung sebelah kiri. Oke, kayaknya ada gambarnya. Oke, sesudah halaman yang ini mungkin ya. Nah, nanti kita akan memilih sembarang titik dalam setiap selang partisi yang kita notasikan dengan TI. TI ini adalah suatu titik yang berada di antara XI min 1 dan XI. Oke. Dan kemudian nanti akan dijumlahkan gitu ya. Akan dijumlahkan FTI dan dikali dengan si delta XI ini tadi kita akan jumlahkan. Dalam notasi sigma ini merupakan jumlahan Riemann atau ya notasinya itu RP. Ya, jadi jumlahan Riemann untuk F terhadap partisi P yang sama dengan yang ini tadi ya A sama dengan X0, X1, X2 dan seterusnya sama dengan Xn sama dengan B dan titik TI. Oke, kayaknya ada ilustrasinya mungkin ya biar lebih jelas ya. Contoh misalnya gini. Kita punya fungsi fx yang sama dengan x pangkat 2. X berada di dalam interval tertutup 0, 1. Partisinya kita tentukan ada 0, 1/3, 3/4, dan 1. Oke, terlihat bahwa partisinya ini tidak sama besar ya. Ada yang 0, ada yang 1/3, ada yang 3/4, kemudian ada 1 gitu ya. Nah, terus kita akan memilih sembarang titik di dalam setiap selang partisi. Kita akan memilih sembarang titik dalam setiap selang partisi. Yaitu di dalam selang partisi 0, 1/3, kita pilih T1 sama dengan 1/3. Di antara partisi 1/3 dengan 3/4, kita pilih T2 sama dengan 1/2. Lalu di antara partisi 3/4 ke 1, kita pilih T3 sama dengan 7/8. Oke, jadi T-nya itu titik-titik yang kita pilih secara sembarang, tapi harus ada di dalam selang-selang partisi ini tadi, gitu ya. Next,
Kita tentukan jumlah Riemann untuk F terhadap partisi P dan titik-titik TI. Bagaimana menentukannya? Tentu dengan menggunakan perkalian dari si FTI delta XI, lalu nanti akan kita jumlahkan. Makanya kita kasih di sini notasi sigma. So, RP ya sama dengan kan gitu ya. I berjalan dari 1 sampai dengan 3 sigma FTI dikali dengan delta XI. Oke, di sini ya, di gambarnya itu kayak gini. Jadi ini tadi si X pangkat 2, fx-nya tadi. Fx sama dengan X pangkat 2. Kemudian ini tadi partisi kita ada 1/3, terus ada 1/3, 3/4, terus ada 3/4, 1. Oke, nah di masing-masing partisi itu tadi kita sudah pilih titik-titiknya, ada 1/3, kemudian ada 1/2 di sebelah sini, kemudian ada 7/8. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu ini merupakan sembarang titik ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin lebih lanjut bisa juga ini sebagai selisih antara 1/3 dengan 3/4 kemudian dibagi 2 gitu ya. Bisa juga ya. Coba 3/4 Oke. Merupakan titik sembarang ya. Tadi saya menduganya ini sebagai titik yang di antara selisih antara 3/4 dengan 1/3 kemudian dibagi 2. Asumsinya kayaknya kurang tepat seperti demikian. Ini merupakan titik sembarang ya. Pokoknya dia ada di dalam selang-selang partisi yang sudah diberikan tadi. Oke. Nah, sekarang kita tentukan FTI dikali dengan delta XI-nya ya. Untuk yang 1/3 kita ambil TI-nya sama dengan 1/3, jadi F1/3 dikali dengan 1/3. Oke, dikali dengan 1/3. Ditambah gitu ya, F1/2 dikali dengan yang ini delta XI-nya diambil dari 3/4 dikurang 1/3. Si ini 3/4 dikurang 1/3. Oke, terus yang satunya lagi kita ambil FTI-nya itu untuk TI yang sama dengan 7/8 itu di T3. So F 7/8 dikali dengan delta XI yang diambil dari 1 dikurang 3/4. Oke. Terus kalau F 1/3 kita ngikutin ini ya, kita ngikutin fungsi yang diberikan tadi. Fx kan sama dengan X pangkat 2. So F 1/3 itu sama dengan 1/3 pangkat 2, 1/9 ya. 1/9 dikali 1/3, 1/27. Oke. Terus ini juga sama ya. F1/2 berarti 1/2 pangkat 2, nilainya sama dengan 1/4. Terus dikali dengan 3/4 dikurang 1/3. Berapa tuh? Jadiin 12. 12/12, 9 dikurang 4. 5 ya. 5/12 berarti 5/48 ya. Terus yang ini yang suku terakhir kita punya F7/8 itu diambil F7/8 berarti 49/64 ya. Terus dikali sama ini 1 dikurang 3/4. 1 kurang 3/4 1/4 ya. Oke, so ini sama dengan 49/256. Jumlahkan nilainya kira-kira segini 0,3326. Itu jadi pengantar mengenai jumlahan Riemann. Oke. Sebelum kita masuk ke integral tentu yang masih meminjam konsep dari jumlahan Riemann ini tadi. Oke. Jumlahan Riemann untuk F merupakan hampiran untuk luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, dan X merupakan elemen dari interval tertutup AB. Oke, ini tadi kita sudah ketahui ya. Kalau gitu, tadi kita udah bercerita tentang jumlahan Riemann. Ya enggak? Bercerita tentang jumlahan Riemann, pertama-tama kita harus mempartisi dulu suatu daerah yang ada di bawah kurva. Kita mempartisi. Nah, kalau misalnya, kita balik dulu ke contoh sebelumnya. Kalau misalnya partisi ini semakin banyak, semakin banyak, otomatis
kesalahan tafsiran ini akan semakin kecil. Ya enggak? Ya kita bayangkan aja nih kalau misalnya makin banyak persegi-perseginya, ya kan, jumlah persegi-perseginya ini kan akan makin mendekati, bukan persegi, jumlah, dan bukan jumlah juga sih, luasan dari persegi panjang yang dibentuk di bawah kurva ini akan semakin kecil errornya. Yang berarti bahwa luasan di bawah kurva ini akan semakin mendekati nilai yang diinginkan gitu ya. Nah, yang berarti bahwa semakin halus partisinya akan semakin baik hampiran tersebut. Oke. Dimisalkan P ini adalah satu partisi pada selang tertutup AB dan F adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tersebut. Jika limit, ini adalah norm ya, nanti saya jelaskan apa itu norm. Limit norm P mendekati 0, sigma dari FTI dikali dengan delta XII berjalan dari 1 sampai dengan N, ini ada, maka kita katakan F terintegrasikan pada selang tertutup AB. Oke. Tadi saya udah bilang ya, ini norm ini ya, norm P ini kita bacanya sebagai norm atau norma bisa juga ya. Ini adalah suatu notasi yang mengindikasikan interval yang paling panjang. Interval terpanjang. Panjang interval atau panjang interval maksimum lah ya. Panjang interval maksimum dari partisi P. Oh, kok jadi kena klik dia. Dari partisi P. Oke. Susah ini saya nulisnya ini. Partisi P ya. Dalam artian gini, misalnya kamu punya partisi ya, partisi dalam selang tertutup AB, itu kan kita notasikan dengan P gitu ya. Kita notasikan dengan P. Kalau ada interval yang panjangnya paling maksimum, itu yang kita kasih notasi norm. Jadi kita bacanya norm P. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Kalau ini ternyata limitnya ada, dikatakan bahwa F terintegrasikan pada interval tertutup AB. Jadi implikasinya seperti apa? Lebih lanjut, integral tentu F pada interval tertutup AB didefinisikan sebagai berikut ya, bahwa integral tentu dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B fx dx ini akan sama dengan limit dari norm P mendekati 0 sigma dari FTI dikali dengan delta XII berjalan dari 1 sampai dengan N. Ya. Tadi norm P adalah interval yang paling maksimum ataupun interval yang terpanjang, dan boleh notasinya seperti ini ya, bahwa norm P sama dengan maksimum dari delta XII berjalan dari 1 sampai dengan N. Kenapa demikian? Kenapa kita ngambil interval yang terpanjang gitu ya, norm P ini harus yang terpanjang? Karena gini, kalau yang terpanjang saja sudah menuju 0, berarti kan partisi-partisi yang lain otomatis menuju 0 juga kayak gitu. Jadi itu sebabnya kita notasikan si menuju 0-nya itu adalah sebagai si norm P. Kayak gitu ya. Nah, jadi udah otomatis nih kalau misalnya limit ada, berarti ini terintegrasikan. Terus udah gitu, kalau mau menentukan integralnya dari mana? Ya integralnya itu sebenarnya adalah ini sigma dari ya, atau jumlahan dari luas-luas persegi yang dibentuk oleh luas-luas persegi panjang yang dibentuk oleh FTI dikali dengan si delta XI gitu ya, dan itu dilimitkan. Jadi konsepnya adalah partisikan, setelah dipartisi terus udah gitu ditentukan
fungsi ininya ya, fungsi f-nya ini, FTI dikali dengan delta XI-nya, terus udah gitu dicari jumlahannya ya, kemudian dicari limitnya. Seperti itu ya. Oke, next. Ada catatan di sana bahwa kalau misalnya kita asumsikan diasumsikan bahwa A kecil dari B. A kecil dari B. Maka ini harusnya tadi ada ininya ya, ada rumusnya ya. Yang kayak gini tadi berlaku A sampai dengan B, terus kita punya fx dx. Maksudnya gini, A kecil dari B, A kan batas bawahnya, B ini batas atasnya. Karena kita tadi menghitung luasan yang dibentuk oleh F pada saat interval tertutup A sampai dengan B. Gitu kan? A kan di sebelah kiri. Iya, B-nya di sebelah kanan gitu. Makanya A kecil dari B. Oke. Kalau misalnya A sama dengan B, yang terjadi adalah integral dari fx dx batas A sampai dengan B sama dengan integral dari fx dx batas A sampai dengan A, ini nilainya sama dengan 0. Oke, jadi kalau batasannya itu sama, ya kan, A kepada A, B kepada B juga demikian halnya, nanti hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Oke, next. Gimana kalau kebalikannya? Maksudnya kebalikannya itu begini. A lebih dari B. A lebih dari B, maka berlaku integralnya itu berubah tanda menjadi negatif integral B sampai dengan A fx dx. Oke, jadi kalau bertukar tempat A dengan B-nya gitu kan, ini ekivalen dengan negatif dari B kepada A, terus udah gitu fx dx dalam bentuk integral tentu saja. Oke. Kemudian yang di kalimat yang keempat ya ini ya, kalimat yang keempat ini, bahwa variabel-variabel di dalam integral ini sebenarnya adalah variabel dummy. Dummy. Apa ya nama ininya? Boneka gitu. Boneka. Dalam artian variabel kamu ini boleh diganti sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Asalkan masih bersesuaian ya. Jadi maksud saya gini, integral A sampai dengan B fx dx ini akan sama dengan integral A sampai dengan B ft dt. Ya nggak mungkin kan ft dx gitu, nggak bisa ya, jadi ft dt. Dan ini sama dengan integral A sampai dengan B fu du. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan teorema keintegrasian yang berkata bahwa jika f terbatas pada tertutup AB, interval tertutup AB, dan kontinu kecuali di sejumlah titik yang terhingga, maka F terintegrasikan pada interval tertutup AB. Oke, jadi ada fungsi-fungsi yang terintegrasikan pada interval tertutup AB, diantaranya adalah fungsi polinomial, fungsi mutlak, fungsi akar, ya, terus udah gitu ada fungsi sinus dan kosinus, lalu ada fungsi rasional dengan syarat interval tertutup AB ya sebagai daerah asal itu tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebut sama dengan 0. Oke. Makanya tadi ini ada kata-kata di sana continue kecuali di sejumlah titik yang berhingga. Ya kan? Kecuali di sejumlah titik yang berhingga. Jadi mungkin saja di beberapa titik itu dia tidak continue gitu. Oke. Tapi yang jelas kalau misalnya si F itu continue, ya sudah pasti ya dia akan terintegrasikan pada interval tertutup AB. Oke. Nah, ada latihan soal di sana ya. Yang pertama adalah menghitung jumlah Riemann untuk data yang diberikan sebagai berikut. Oke, tentu nanti kita pakai yang tadi ya, notasi sigma dari kan gitu kan F
TI dikali dengan delta XI ya, sebentar, saya takutnya lupa lagi. F TI dikali dengan delta XI, oke. Lalu, kita jumlahkan ya, tentu saja, dan nanti kita lihat jumlah Riemannnya sama dengan berapa. Ya. Yang kedua adalah, dengan menggunakan definisi, kita mau menghitung integral 0 sampai dengan 2x plus 3 dx. Oke, itu ya. Pembahasan dari 4.2. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, demikian dulu untuk pembahasan 4.2. Dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.